dari kelas 11. Di sini aku bakal menjelaskan seputar tentang flora dan fauna. Oke, yang pertama, aku bakal jelasin pengertian dari flora dan fauna itu sendiri. Flora berasal dari bahasa Latin, yaitu tumbuhan. Dapat diartikan juga kumpulan atau sekelompok tanaman. Lalu fauna berasal dari bahasa Latin juga, yang berarti alam dan hewan. Sementara itu, arti umumnya adalah segala hewan yang hidup di dunia. Nah, yang kedua, arti penting flora dan fauna bagi kehidupan, yaitu sumber bahan makanan, sumber dan penopang bagi kesehatan, sumber daya ekonomi, dan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, ada sebaran flora fauna di dunia. Ada persebaran sistem bioma. Bioma diklasifikasikan berdasarkan vegetasi yang dominan dalam suatu wilayah regional yang luas. 3 parameter yang digunakan yaitu kondisi iklim, suhu dan curah hujan, tanah, dan kondisi geologi. Kemudian juga ada zona vegetasi. Yang pertama, padang rumput. Daerah padang rumput terbentang dari daerah tropika sampai daerah subtropika. Yang kedua, flora gurun. Umumnya, tumbuhan yang hidup di gurun berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Tumbuhan tersebut memiliki akar yang panjang agar dapat mengambil air di tempat yang dalam dan menyimpan air dalam jaringan spons. Yang ketiga ada tundra. Terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Memiliki musim dingin, gelap, dan musim panas terang terus-menerus. Yang keempat, hutan tropis. Hutan tropis cukup air dan keadaan alamnya memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lama sehingga komunitas hutan tersebut akan kompleks. Yang kelima adalah hutan gugur. Memiliki curah hujan rendah. Kemudian di wilayahnya ini ada 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Dan yang terakhir ada taiga. Taiga merupakan hutan pohon pinus yang daunnya terbentuk jarum. Kemudian aku akan menjelaskan 8 wilayah persebaran flora dan fauna menurut Alfred Russel Wallace. Yang pertama ada wilayah Ethiopia, meliputi wilayah Afrika, Madagaskar, dan daratan bagian selatan Arab. Hewan khas daerahnya ada gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babon, jerapah, dan lain-lain. Ada juga mamalia endemik, yaitu kuda Nil yang hanya ada di Sungai Nil, Mesir. Yang kedua yaitu wilayah Palearktik. Wilayah ini termasuk zona terluas, hampir seluruh benua, Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris, Jepang, Selat Bening di pantai Pasifik, sampai Afrika paling utara. Jenis hewannya ada landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Yang ketiga ada wilayah Nearktik, meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dekat kutub utara, dan Greenland. Jenis hewannya ada ayam kalkun liar, tikus berkantung, bison, rakun yang cerdas, dan domba gunung. Yang keempat ada wilayah Neotropikal, meliputi wilayah Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Hewan endemiknya adalah ikan piranha, belut listrik di Sungai Amazon, lama atau sejenis unta di padang pasir Atacama, tapir dan kera hidung merah. Jenis hewannya ada kukang, kelelawar, penghisap darah, terenggiling, anakonda, belut listrik, piranha, dan lain-lain. Yang kelima, wilayah oriental, meliputi wilayah India, Indochina, Kamboja, Laos, Vietnam, serta Indo-Malayan. Hewan endemiknya ada komodo di Pulau Komodo, anoa di Sulawesi, badak bercula 1 di Jawa. Jenis hewannya ada harimau, gajah, gibbon, orangutan, tapir, dan lain-lain. Yang keenam ada wilayah Australia, meliputi kawasan Australia, Selandia Baru, Papua Maluku, Sulawesi, dan Sulawesi. Hewan endemiknya ada burung cendrawsih di Papua. Kemudian hewan khasnya ada kanguru, burung kiwi, dan koala. Yang ketujuh ada wilayah Oseanik, meliputi kawasan Kepulauan Samudra Pasifik Selandia Baru dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Oseanik merupakan wilayah pengembangan dari Australian fauna, endemiknya yaitu kiwi dan sphenodon. Yang kedelapan ada wilayah Antartik, meliputi kawasan kutub selatan, benua Antartika, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna yang hidup di Antartika adalah berbulu lebat dan mampu menahan dingin. Hewannya ada rusa kutub,
burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Kemudian yang selanjutnya ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada flora Sumatera, Kalimantan. Vegetasi yang mendominasi adalah hutan hujan tropis dengan tanaman heterogen dan tingkat kerapatan yang tinggi. Flora khas Sumatera yaitu meranti, damar, dan anggrek. Yang kedua ada flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali membentang dari barat ke timur di selatan ekuator. Wilayah Jawa bagian barat memiliki curah hujan lebih basah daripada Jawa bagian timur. Sedangkan wilayah bagian timur iklimnya semakin kering, bahkan beberapa wilayah beriklim sabana tropis. Vegetasi alamnya ada hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau. Flora endemiknya yaitu pohon jati. Yang ketiga ada flora Kepulauan Wallace, meliputi pulau-pulau di wilayah Indonesia bagian tengah Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan Kepulauan Maluku. Vegetasinya yaitu sabana dan steppe tropis, hutan pegunungan, hutan campuran dengan jenis rempah pala, cengkeh, kayu manis, dan kenari. Yang keempat ada flora Papua, meliputi Papua. Jenis vegetasinya yaitu hutan hujan tropis. Vegetasi Papua memiliki corak Australia Utara dengan flora khas Eucalyptus. Kemudian yang kedua ada persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama di wilayah fauna Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Bagian fauna ini disebut wilayah fauna dangkalan Sunda. Mamaliannya ada gajah, badak pecula satu, tapir, rusa, dan lain-lain. Reptilnya ada buaya, kura-kura, kadal, ular, dan lain-lain. Burung, ada burung hantu, elang, merak, kutilang, dan lain-lain. Yang kedua ada wilayah fauna Indonesia Tengah, meliputi Pulau Sulawesi serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, Nusa Tenggara, Pulau Timur, Maluku. Fauna endemiknya yaitu anoa dan komodo. Mamalianya ada anoa, babi, rusa, monyet hitam, kuda, dan sapi. Reptil ada komodo, buaya, kura-kura, dan lain-lain. Amfibi ada katak, katak pohon, katak terbang, dan katak air. Burung ada dewata maleo, mandar raja udang, rangkong, kalaktua, dan lain-lain. Yang ketiga wilayah fauna Indonesia Timur, dangkalan Sahul, meliputi Pulau Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna endemiknya ada anoa dan komodo. Mamalia ada kanguru, kuskus, dan lain-lain. Reptilnya ada buaya, kura-kura, kadal, dan lain-lain. Amfibi, katak pohon, katak terbang, dan katak air sama seperti yang tadi. Burung ada burung nuri, cendrawasih, kasuari, dan lain-lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu iklim. Misalnya suhu udara, kelembaban, angin, sinar matahari, dan curah hujan. Contohnya, wilayah kutub yang sangat dingin hanya ada hewan berbulu tebal seperti beruang kutub yang dapat hidup. Faktor kedua yaitu tanah. Kesamaan atau pH tanah, tekstur tanah, kandungan air, dan udara. Struktur tanah dan jenis tanah. Contohnya seperti tanah aluvial yang subur lebih banyak tanaman yang tumbuh dibandingkan dengan tanah jenis kapur. Faktor yang ketiga adalah geografis, keadaan ketinggian tempat dan bentang lahan suatu wilayah. Contohnya seperti kepiting dapat ditemukan di wilayah pesisir dan kambing gunung dapat ditemukan di pegunungan. Yang terakhir adalah faktor biotik. Selanjutnya adalah peta persebaran Wallace. Peta persebaran Wallace menunjukkan garis Wallace, yaitu garis imajiner yang memisahkan fauna Asia dan Australia di wilayah Indonesia. Garis ini memisahkan Kalimantan dan Sulawesi serta Bali dan Lombok. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin segitiga vegetasi. Segitiga vegetasi adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan vegetasi: iklim, tanah, dan organisme. Iklim, faktor seperti suhu, curah hujan, dan cahaya.
tanah, nutrisi, tekstur, dan kemampuan menahan air, organisme, peran tumbuhan, hewan, dan manusia dalam ekosistem. Ketiganya saling berinteraksi untuk menentukan jenis dan distribusi vegetasi di suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah metode pelestarian. Yang pertama ada metode in situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan langsung di habitat asli flora dan fauna yang bersangkutan. Contohnya seperti cagar alam, taman nasional, dan hutan lindung. Yang kedua adalah metode ex situ. Metode ex situ adalah upaya pelestarian keragaman hayati yang dilakukan di luar habitat asli flora dan fauna. Contohnya seperti taman hutan raya, taman safari, dan kebun binatang. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kapan-kapan lagi.